Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 11. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia sebagai negara dan wilayahnya yang luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan Tentara Nasional Indonesia lebih populer dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia berpangkal dari maklumat pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo dari negara jajahan menjadi negara merdeka, apalagi sampai memiliki tentara. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang harus menjaga Indonesia agar jangan sampai terjadi perubahan sampai sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena takut kepada pemerintahan sekutu, maka Jepang bersikap keras kepada Indonesia. Sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia, misalnya melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan peta pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir peta akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno bersikap lebih hati-hati agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Sikap Soekarno yang demikian tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda mempelopori pembentukan badan-badan perjuangan sampai akhir bulan Agustus 1945. Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat berpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. Badan Keamanan Rakyat hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota PETA, Heiho, Senedan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan harus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Adapun maklumat itu berbunyi sebagai berikut. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi yang merupakan bekas komandan PETA sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, PETA, dan Kenil, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, kesatuan aksi atau badan-badan perjuangan para pemuda yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik masih tetap diizinkan beroperasi apabila tidak bergabung dalam TKR. Pada tanggal 3 Juli 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang bergabung dalam TRI dan anggota kelas Karan dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat atau TNI AD, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu dikenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.